Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam kawan-kawan. Di sini kan udah malam ya. Kalau yang nonton nggak tahu jam berapa nonton sama aja. Yang penting di sini udah malam. Iya. Agak sini saya sendiri sebagai moderator ya. Moderator sebelum masuk ke topik pembahasan. Saya mau perkenalkan diri. Nama saya Fikri Haikal sebagai bagian pendidikan yang sekarang jadi moderator dalam podcast yang ke berapa sekarang? Tiga. Nah, ketiga dengan narasumber kita yang masya Allah sih. Itu tuh derajatnya tuh bukan derajat sih, keilmuannya tuh udah segini tuh. Kalau aneh segini, terus dia belum segini enggak. Nah, isi lagi nato. Enggak, sama. Agak naik dikit. Beliau ini alim banget. Amin. Insya Allah. Kita doain aja ya, mudah-mudahan jadi Amin. orang yang beralim dan ilmunya bisa bisa disebar kepada dan dibagi kepada orang-orang masyarakat. Aku juga sih di. Amin. Oh iya, sebelum masuk ke ini, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya nih, bagian pendidikan ini punya salam. Apa tuh salam? Gimana? Jadi pas ana bilang salam pendidikan, Ya. jawabannya salam literasi. Siap. Bisa lah kita barengin. Oke. 1, 2, 3. Salam pendidikan, salam literasi. Tepuk tangan dulu dong. Yang suruh kita berdua dong. Iya. Di sini nggak ada orang. Ntar komen kan banyak. Oh iya, benar. Santai. Ya. Setelah itu ya, aneh mau perkenalin dulu narasumber kita karena biar bisa kenal juga sama Kak Andika ini. Siapa sih Kak Andika ini? Gitu kan. Oh iya, sebelumnya tuh aneh mau nanya nih. Iya. Kan ente namanya Andika Alfianto ya? Iya betul. Itu katanya namanya diganti jadi apa sih namanya tuh? Ahmad Umar. Oh. Itu gimana kok bisa? Yang tadinya Andika Alfianto bisa jadi Ahmad Umar. Gimana Iya. kronologisnya? Ya dulu ketika masih ada guru kami Habib Abdullah bin Mahmud Assegaf, beliau asli Tarim. Ketika itu beliau ingin pulang ke Tarim. Kebetulan saya membantu beliau untuk packing barangnya dikirim ke Tarim. Ketika itu saya lupa bawa paspor karena ketika ingin pengiriman itu harus menggunakan paspor. Saya pulang ke rumah ambil paspor, ditanya teman saya, Aina Alfanto. Alfanto? Kan namanya Alfianto. Ya saya juga nggak tahu mana harus. Oh. Ya pokoknya setelah itu, setelah itu saya datang ditanya masuk kantor pos, nama kamu Alfanto, Alfianto Habib. Kemudian kata beliau namanya susah untuk dibaca untuk orang-orang Arab. Kemudian beliau kasih 2 pilihan. Yang pertama ada namanya Abdullah, nama guru saya sendiri. Kemudian yang kedua itu ada Ahmad Umar dan teman saya milih Ahmad Umar. Teman saya yang ikut bareng saya pilihnya Ahmad Umar karena kalau Abdullah itu nama guru saya sendiri. Iya. Nah kebetulan saya juga kalau misalkan sekarang ditanya sama orang Tunis itu siapa nama kamu, saya jawabnya Ahmad Umar. Karena kalau Andika Alfianto pasti dia kebingungan. Kesusahan juga Karena Andika Alfianto itu bukan nama Arab. Bukan nama yang biasanya orang Arab pakai. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan ada nama kalau yang bukan Arab gitu, orang-orang sini tuh kesusahan. Iya. Jadi tapi orang tua tahu, Alhamdulillah. nerima. Alhamdulillah ada. Oh iya, satu lagi nih, ini tadi nggak tahu itu mana Aris siapa itu? Manaris itu bahasa Darija. Oh, dari dia tuh bahasa apa? Darija itu bahasa Tunisia, bahasa khusus Tunisia. Kalau kita kan ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda. Nah, kalau misalkan di kalangan Arab itu ada yang namanya Arab Fusha sama bahasa Amiyah. Istilahnya kalau di Indonesia itu kayak bahasa baku sama bahasa slang gitu. Ya benar. Nah itu belajarnya itu kayak gimana? Belajarnya bisa fase gitu. kita
kita Tahu. dengar. Oh, dengar. Sekarang itu ada yang terbaru Mas Iki, Sidiki. Oh, Sidiki. Iya. Itu jadi PPI Tunisia itu mengeluarkan kamus bahasa Darija. Ah, kayak gimana tuh kamu? Kasih tahu Mas Iki. Yang ini bukan sih? Ah, Nah, itu. ini ya? Iya. Nah, ini dia nih. Ini kamus Darija nih yang udah dikeluarin sama PPI Tunisia. Jadi nih ya, kalau teman-teman misalkan mau liburan ke sini atau mau kuliah di sini ya, bisa lah untuk kalau berminat ini bisa memesan ke PPI Tunisia sendiri. Jadi tinggal add IG-nya, chat adminnya, insya Allah dibalas. Insya Allah ya. Ya, insya Allah Mudah-mudahan PPI Tunisia. follow aja dulu, follow dulu aja. Ntar mungkin langsung di chat, insya Allah dibalas. Iya, insya Allah PPI Tunisia ini akan menyebarluaskan kamus saku bahasa Darija ini ke Indonesia. Iya, Karena ini- untuk memudahkan teman-teman kita yang ada di Indonesia, yang ingin keluar negeri, susah ke Tunisia atau ingin jalan-jalan ke Tunisia, bisa mempelajari ini supaya tidak dibohongi. Sidiki. Karena kalau semakin kita bisa menguasai bahasa suatu negara itu, semakin orang-orang negara itu respect sama kita. Iya, betul. Ini lumayan loh bukunya, agak tebel, berarti kosakatanya udah mendasar banget ya. Iya. Ya deh. Oh iya, kita malah keluar pembahasan. Nggak apa-apa. Kan pembahasan tentang sholawat ya, ini malah promosi. Karena ini buku. juga penting, Sidiki. Oh. Ini penting buat kita, apalagi buat teman-teman kita ya. Iya, pasti banget penting. Iya nih, sebelum kita masuk ke pembahasan sih, ini mau bacain dulu lah ya sedikit biografi dari Sidi Andika. Oh ya, kalau kenapa sih dari tadi namanya dipanggil tuh Sidi? Jadi istilahnya kalau Sidi itu manggilnya kalau di Indonesia itu kayak bang, kayak Cang, kayak untuk menghormati lah ya istilahnya. Jadi kayak misalnya di sini orang Tunis manggilnya Sidi. Sidiki ya berarti ya. Sidiki, nama saya kan Fikri dipanggilnya Iki kalau di rumah-rumah. Kalau di sini juga sama. Sidiki. Nah, tentang Sidi Dika ini namanya Sidi Andika Alfianto. Ya, lahir di Jakarta, di Cengkareng lah ya rumahnya. Terus dari pendidikan banyak lah, ada TK Melati, MI Siratul Rahman, Ponpes Tarbiyatul Wildan, terus Ponpes Darul Kolam, MTS sama MA-nya itu sama ya. Kita Ponpesnya cuman beda A-nya doang, beda Darul Kolamnya. Terus sekarang ada di kuliah di Universitas Zaitunah di Fakultas Hadarul Islam. Hadarul Islamiyah. Udah di semester 4. Pengalamannya banyak sih, jadi ketua ISMI waktu di pondok, istilahnya kayak OSIS kalau di luar itu. Terus jadi ketua alumni, anggota tim Marawis, dan anggota divisi olahraga kesenian, lalu ketua konsulat dan ketua dari lomba SEA Games juga pernah. Banyak lah istilahnya ininya pengalamannya, dan skill-skillnya juga nggak usah diragukan. Beliau ini traveler juga, jalan-jalan, foto-foto juga bagus lah, ngeditnya juga kan jangan ditanya lah, pokoknya kalau mau apa-apa mau ngedit gratis, tinggal follow IG-nya aja ya nggak? Iya. Andika berapa? 375, tinggal di add aja tuh, gampang. Iya, gampang. Jangan lupa follow IG PPI Tunisia. Itu juga sama. Itu yang paling penting. Oke deh, sekarang kita langsung masuk dah ke topiknya. Ini kopi nganggur Mas Iki, Sidiki. Oh iya, minum dulu ya. Ya, takut keburu adem. Bener. Iya, betul. Udah disediain kan. Oh iya, kita masuk nih ke tentang judulnya itu efisiensi sholawat dalam kehidupan. Pertama nih, kenapa kita itu harus baca sholawat? Iya. Apa alasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim.
Jazakallah khair untuk Sidiki. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih untuk Divisi Pendidikan khususnya dan juga PPI Indonesia yang sudah mempercayai saya sebagai pembicara. Padahal secara ilmu saya belum mumpuni sebenarnya, tetapi Tawadu sekali beliau. tetapi kita harus berbagi ilmu sedikit. Kita harus berbagi. Karena ilmu tanpa adanya pengamalan itu seperti pohon tak berbuah. Al ilmu bila amalin Kasyajarin bila samarin. Jadi gini Sidiki, kenapa sih gitu kan kita harus baca sholawat gitu kan. Kita harus baca sholawat itu, yang pertama, sholawat adalah perintah yang Allah langsung perintahkan, seperti yang disebutkan dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawatlah kepadanya serta kirimkan salam dengan penuh penghormatan. Nah, ada yang mengatakan ulama, ketika Allah perintahkan sholat, mustahil Allah itu sholat. Ketika Allah perintahkan zakat, mustahil bagi Allah zakat. Ketika Allah perintahkan puasa, mustahil juga Allah puasa. Akan tetapi ketika Allah perintahkan sholawat, Allah juga bersolawat kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sepatutnya orang yang beriman itu harus memperbanyak sholawat kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian, sholawat juga adalah sebuah keharusan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sebutkan tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Kemudian ketika kita sholat, kemudian tasawuf akhir. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, sholawat adalah salah satu daripada rukun sholat. Siapa yang sholat tanpa baca sholawat ketika tasawuf akhir, itu nggak sah Mas Fikri. Karena sholawat adalah salah satu rukun sholat yang harus dikerjakan. Ya, kalau misalkan kita sholat kemudian kita nggak baca sholawat, dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu nggak sah sidi fikri sholat kita. Kudu kita ulangi, ya harus kita ulangi. Ya, kemudian dikatakan dalam sebuah syair, adimi sholata ala Nabi Muhammad, adimi sholata ala Nabi Muhammad faqabuluha hasman bi ghairi taraddud, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Dawamin sholawat, bacalah sholawat kepada siapa? Kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian adapun amal yang lain itu bisa jadi diterima, bisa jadi tidak, kecuali sholawat pada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua amal itu bisa diterima atau tidak, tergantung niatnya dari hati kita. Jikalau ada niat dari hati kita untuk riya, untuk sombong, kemudian untuk pamer, bisa jadi amalan itu tidak naik ke atas langit. Akan tetapi di sini ada khusus amalan, yang mana amalan ini khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika ada orang yang bacanya itu dengan riya, ingin pamer, itu nggak ngefek sama amalannya itu. Saking khususnya amalan itu, bisa dipikir tuh nggak amalan itu apa? Sholawat. Nah, betul. Itu adalah sholawat kepada baginda Maulana Muhammad SAW. Ya, walaupun dia sholawat, akan tetapi dia riya, dia itu nggak ngefek sama amalan dia. Jadi ini tuh sholawat itu kayak sebuah amalan, kayak bentuk amalan soleh buat dapat pahala. Iya. Tapi walaupun ada sedikit riya atau gimana, sombong, itu tetap diterima gitu ya. Insya Allah diterima. Insya Allah.
saking khusus banget ya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Saking khususnya itu ada amalan yang sangat istimewa untuk umat Nabi Muhammad. Makanya kita ini beruntung menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW ketimbang umat terdahulu gitu. Iya, alhamdulillah. Ala kulli hal, alhamdulillah. Terus kalau kan sholawat yang banyak orang tahu kan ada yang panjang tuh ya. Iya. Kadang orang juga nggak hafal. Iya. Itu sholawat paling sedikit itu ya mungkin kita bisa lafazin tiap kita jalan atau apa tuh kayak gimana? Guru saya ngajarin Hah? sholawat yang paling pendek itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Tuh. Ya, jadi kalau kita sholawat itu jangan pelit Sidi Fikri. Jangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad untuk sahabatnya Nabi, untuk keluarganya Setelahnya Nabi. itu ada Iya. sahabat dan keluarga. Gitu sih. Itu paling sedikit itu udah diterima. Insya Allah bismillah. Dan juga sholawat ini nggak kenal orang. Nggak kenal orang, siapapun Iya, boleh. siapapun yang memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, maka orang tersebut akan mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saking mulia sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Istimewa banget ya. Istimewa. Makanya nih kita nih hidup di zaman akhir zaman ini, perbanyaklah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Perbanyak istighfar. Terus kalau efeknya Iya. sholawat bagi diri kita di kehidupan itu apa? Udah pernah ngerasain belum? Efeknya gitu. Efek itu sangat banyak. Sangat itu. Sangat banyak. Ya. Gimana, Jadi kalau apa aja kita jelasin di podcast Kalau ini, misalkan oke lah, sholawat misalkan membuat hati kita tentram itu udah pasti juga. Pasti. Kayak misalkan kita membaca Al-Quran. Ada gitu efek yang lain yang Efek pernah itu? dirasain gitu. ya alhamdulillah sih kalau saya banyak sebenarnya. Banyak. Nah, tetapi kita nggak bisa paparkan di podcast ini. Nggak bisa. Nggak bisa karena podcast banyak ini banget. terbatas, saking banyaknya. Ya banyak orang kalau misalkan lagi galau itu baca sholawat. Obatnya hati itu kan baca sholawat. Tapi kita perlu juga mengobati apa yang harus kita obati. Gitu. Kita sakit meriang, iya harus minum obat, iya harus. Akan tapi jangan lupa sama sholawat. Banyak orang kalau misalkan sakit itu langsung ke dokter. Ya, padahal yang baik itu guru saya yang ngajarin, kalau kita sakit, kita pertama gelar sejadah, ambil air wudhu, gelar sejadah. Kemudian kita sholat hajat, minta sama Allah, minta kesembuhan. Baru itu kita berusaha untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita, seperti halnya minum obat dan lain sebagainya. Jadi itu kita misalkan kalau ada suatu muskil, permasalahan atau apapun gitu, jadi kita berdoa dulu, minta hajat. Setelah itu kita juga berusaha ya. Iya, berusaha. Karena kita ini manusia ini nggak cukup cuma berdoa doang. Iya, betul. Dan juga nggak cukup dengan usaha doang. Iya. Harus Usaha dua-duanya. tanpa dibarengi dengan doa, sombong. Sombong. Doa tanpa dibarengi usaha, mustahil. Mustahil, bener tuh. Tapi kalau misalkan makomnya udah tinggi, bisa saja. Makom sudah tinggi ya. Iya, makom Maksudnya dia sudah deket banget. dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kan kalau kita kan orang awam. Saya sama si Didika juga Masih awam gitu. awam. Nah, bahkan ada yang mengatakan wujud cinta seorang hamba kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu dengan apa? Dengan cara memperbanyak sholawat kepada baginda Maulana Muhammad SAW. Itu wujud cinta. Wujud cinta. Orang ngaku cinta Nabi, Ngaku cinta ya. Nabi, tapi jarang baca sholawat. Gimana? Baca sholawatnya pas lagi sholat doang. Kayak cuman omongan doang. Omongan doang. Omongan doang. Doang. Kita bagus pasang status tentang sholawat. Tetapi lebih bagus lagi kita pasang di status, kita pasang juga di lisan kita. Gitu. Seperti itu sih dipikir. Jadi kayak wujud cinta, tapi cinta nggak ada bukti, Sama aja. Iya betul. nihil lah ya. Gila. Apalagi ya kayak misalkan cinta kita sama seorang itu, seseorang aja harus ada bukti, Ya, betul. Apalagi ini kita cinta sama baginda Nabi gitu, yang
Ya masya Allah lah, kita umat akhir zaman yang aneh pernah baca juga di buku-buku gitu, bahwasanya kalau Nabi itu yang dirindukan umatnya itu umat yang belum pernah Nabi temui kan, itu kita di akhir zaman, karena khairu ummatin zaman bukan di zaman beliau, tapi kan kita yang di zaman sekarang ini lebih banyak cobaan ketika beliau sudah tidak ada, jadi beliau lebih rindu dengan kita ini. Oke, selanjutnya ini ada dalil-dalil untuk menyeru untuk sholawat nggak? Kalau dalil gitu ya, sebenarnya juga sangat banyak ini sih dipikir untuk masalah dalil gitu kan. Akan tetapi di sini saya ingin menyampaikan apa yang saya tahu, kemudian dalil yang masyhur gitu kan. Yang pertama tadi seperti saya bacakan ketika di awal, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu yang pertama, itu yang paling kuat. Ngapain sih kita bersalawat? Allah lagi bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Siapa orang yang bersolawat kepadaku, kata baginda Nabi, satu kali aja, maka Allah akan bersolawat padanya 10 kali. Dan juga dalam riwayat kepada si orang yang bersalawat. Iya. Dalam riwayat Anas bin Malik itu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikatakan, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra sholawat wa hatta anhu biha asra khati'at wa rafa'ahu biha asra darajat. Jadi siapa orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad itu satu kali, Allah akan balas sebanyak 10 kali. Dan Allah akan hilangkan, Allah akan jauhkan daripada 10 mara bahaya, 10 kejelekan. Dan Allah akan angkat itu 10 derajat. Bagaimana ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW satu kali, Allah bersolawat pada kita, insyaallah. Karena ini mulianya solawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu dalil yang sangat masyhur. Masyhur ya. Iya. Terus kalau macam-macam sholawat tuh banyak kan? Banyak banget. Salawat itu banyak banget sih dikri. Banyak ya. Banyak. Salawat yang terkenal. Ini tahadus bini aman aja kita ya. Dulu ketika saya belum ke Tunisia, saya nggak tahu kalau Tunisia itu paling banyak yang baca sholawat. Hampir di seluruh masjid, hampir di seluruh jami yang ada di Tunisia ini, itu setelah sholat pasti baca sholawat Al-Fatih. Sholat Al-Fatih, iya. Antum tahu? Tahu. Nah, jadi ada kisah. Ini cuma dari aneh doang ya, dari pribadi aneh kait-kaitkan gitu kan. Dulu ketika di pondok dulu itu, guru aneh kasih hukuman, ya. Hukumannya itu untuk baca sholawat 1000 kali. Waktu itu dulu, aneh nggak tahu sholawat Al-Fatih itu apa ya kan. Aneh nggak tahu itu apa. Kemudian aneh baca deh tuh sholawat Al-Fatih kan, dikasih tulisannya, dikasih sigohnya sama beliau, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nah, ternyata ketika saya ke Tunisia ternyata itu sholat Al-Fatih itu masuk di Tunisia. Iya benar-benar. Ya. Tiap habis sholat tuh pasti selalu. Makanya saya langsung laporan, Ustaz, jazakallah khair gitu kan, makasih banyak berkat hukuman antum yang antum kasih sholawat itu di Tunisia itu masyhur sholawat ini. Kemudian juga di Indonesia kan kita sering baca tuh sholawat, kayak sholawat punyanya Habib Abu Bakar bin As-Sigab, Abu Bakar bin Muhammad As-Sigab Bersih. Ya, itu namanya sholawat Qamaril Wujud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal akhirah wa ala alihi wasallam. Dan juga banyak juga sholawat lagi yang dikasih sigohnya oleh guru kita bersama Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syah Bakari bin Salim, yang mana sholawat ini sholawat nur, yang sigohnya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kasari
wa madadikal jari wajma'ani bihi fi kulli aqwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Dan masih banyak lagi sholawat nariyah, dan masih banyak lagi sholawat. Itu dari pengalaman juga sih, pengalaman yang dimana karena hukuman dapat disuruh sholawat aja itu ternyata itu masyhur di suatu negara ya, yang dulu kita kenal waktu ada Piala Dunia kalau nggak salah itu. Iya. Sebelum masuk ya, sebelum main itu seluruh penonton dan juga pemain itu baca sholawat al-fatih. Insya Allah, saking ininya. Tuh teman-teman, sholawat itu memang apa ya, istimewa lah istilahnya. Untuk siapa? Untuk umatnya Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, marilah kita banyakin baca sholawat. Ya, kita nggak kenal waktu untuk baca sholawat. Nggak ada sholawat lah. Ini ya, nggak ada batasan Gitu. baca. Semakin banyak semakin baik. Gitu. Oke deh kalau gitu untuk penutupannya ya, kesimpulannya sholawat itu bukan ibadah ya, amalan yang mudah gitu bagi kita. Terserah siapapun orangnya. Itu sholawat itu paling mudah dan amalan yang paling insya Allah diterima gitu, dan ajrunnya atau pahalanya ada. Bahkan di kitab ini Sidi Fikri, di kitab Asyifa itu dikatakan bahwasanya kullu du'ain mahjub dunas samai fa idza ja'atis sholatu alayya shaidat du'a. Apa itu? Saking mulianya. Jadi setiap doa itu kalau kita berdoa tanpa sholawat itu mahjub, nggak naik ke atas langit sampai dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baru bisa naik ke atas. Ya, kemudian disebutkan dalam Kitabul Anam Bihkami Syam, inna du'a mawqufun baina samai wal ard la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabika Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita berdoa tanpa sholawat itu nggak bakal naik ke atas sampai dia mengucapkan sholawat pada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya guru saya dulu pernah berpesan kalau waktu mau doa diawali dengan tahmid, alhamdulillah, kemudian dengan sholawat, kemudian minta apa yang kita mau, dan yang terakhir sholawat lagi, tutup lagi. Itu saking mulainya sholawat. Tata cara doa atau itu saking mulainya sholawat sih. Oke deh. Baiklah ya, untuk podcast kali ini sudah cukup lah ya. Makasih banget. Ini ada yang belum kita sebutin sedikit. Apa? Faidah sholawat. Faidahnya? Iya. Faidahnya itu sebenarnya banyak, tapi saya mau ini aja, saya rangkum ya. Sudah saya rangkum apa yang saya tulis. Itu yang pertama disebutkan dalam hadis, man shalla alayya fi yaumin alfa salatin lam yamut hatta yubashshira bil jannah. Siapa orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, dia tidak akan meninggal sebelum dijanjikan olehnya surga. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajah. Ya, jadi kalau misalnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan memenuhi 100 hajatnya. Gimana tuh? Masya Allah gak? 100 kali sholawat sehari. Insya Allah, Insya Allah. Iya. Kemudian yang ketiga, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang bersolawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW 10 di pagi hari, kemudian 10 juga di sore hari, maka dia akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keempat itu, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Ya, siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, siapa yang mengirimkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, melainkan Allah akan mengabulkan, tidak seorang pun mengucapkan salam untukku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku. Maksudnya Nabi langsung menjawab salamnya kita. Langsung Nabi yang menjawab. Ini dalam sebuah hadis disebutkan. Kemudian yang terakhir, aulan nasi bi. Oke. Kemudian hadis
dalil yang ketiga itu faedahnya ya. Hmm. Siapa orang yang bersolawat di pagi hari 10 hari, kemudian di sore hari 10 hari, maka dia akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian faedah yang keempat, 4. ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Tidak seorang pun yang mengucapkan salam untukku. Untuk siapa? Bagi Nabi Muhammad SAW. Melainkan Allah akan mengembalikan ruhku. Maksudnya di sini menjawab salamku. Jadi langsung tuh Nabi Muhammad SAW jawab salamnya. Itu hadis. Kemudian yang terakhir, aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Nabi SAW, perbanyaklah salawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti tadi yang saya bilang, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala Nabi Muhammad SAW. Apa itu artinya? Amal kita ini bisa jadi diterima, bisa ditolak. Akan tetapi salawat pada Nabi Muhammad SAW pasti akan sampai, pasti akan diterima. Wallahu a'lam bishawab. Bener-bener ini ya, salawat itu istimewa banget memang untuk kita gitu. Apalagi tadi yang katanya aulan nasi, jadi yaumil qiyamah gitu. Jadi kalau misalkan kita misalnya kayak di padang mahsyar itu dari ribuan umat, ya kalau misalnya kita mikirnya kita nih ya cuman orang biasa, kita bukan ulama, kita bukan ustadz, kita bukan sahabat, kita bukan keluarga. Pasti kan yang waktu di padang mahsyar itu yang di dekat Nabi itu ya pertama sahabat, keluarga, ulama, wali-wali. Kalau kita juga pengen banyakin sholawat aja gitu loh. Jadi kita juga bisa gitu. Dan dianggap juga ini umatku gitu. Insyaallah. Nah, ini baru sepenggal. Ini faedahnya baru yang disebutin baru dikit. Padahal banyak ya. Banyak. Kalau misalkan kepo langsung aja kepoin IG-nya juga. Tanya-tanya kepoin IG-nya. Oh, jangan. Ke bukunya. Oh, ke bukunya ada Iya, bukunya. ada bukunya. Apa itu bukunya? Ini ya? kayak misal buku yang masyhur di Tunisia, Al-Khamsumiyah Shalah ala Nabi Muhammad SAW, karangan Imam Rosso, yang ditahqiq sama guru kita Syekh Nizar Hamadi. Yang kemudian sama ini juga ya. ini kitab Asyifa, ini masih buku umum ya, tetapi dalam ini juga terdapat fadilah sholawat dan bagaimana kita caranya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau misalkan mau yang lebih detail itu banyak sedikit, bisa dicek di Google ya. Sekarang kan zamannya googling gitu kan. Iya. Zamannya googling. Bah Google. Iya, Jalalaul Afham fi Fadlis Sholati Wassalam. Kemudian saya juga ambil referensi dari kitab ini, Al-Qaulul Badi fi Sholati ala Nabi Syafi. Itu banyak tentang faedah sholawat. Jika ada yang ingin tenggelam, ya, ada yang ingin tenggelam, dia baca sholawat Al-Munfarijah kalau nggak salah, itu selamat dari tenggelamnya itu. Walaupun Banyak cerita tentang sholawat Sidi Bikri, banyak mujarab-mujarabnya daripada sholawat. Nah, bukan akan tetapi, banyak ulama dari teman-teman kita juga banyak yang baca Dalail Khairat. apa itu? Yang mana itu dalamnya isinya tentang sholawat semuanya. Insya Allah mujarab kalau kita punya hajat, kita punya apa yang ingin kita tepati, insya Allah. Yang kita inginkan. Yang kita inginkan, insya Allah mujarab, insya Allah. Bismillah. Kan tapi perbaiki niat diri kita dulu. Nah gitu kawan-kawannya. Pokoknya sholawat ini udah paling gampang, mudah lah istilahnya untuk diamalin, dan paling ini juga paling istimewa juga, paling mudah, paling istimewa. udah paling istimewa. Cuman sholawat dong dilafazkan gitu kan, nggak susah-susah gitu. Kita lagi jalan, sholawat. Kita lagi belajar, sholawat. Kita mau tidur, sholawat. Terus juga tidur sendiri. Itu katanya kalau misalkan kita bersholawat sebelum tidur, sampai kita ketiduran, katanya ruh kita juga katanya sedang bersolawat juga. Dari kita tidur sampai bangun pun tidur. Pokoknya sekian untuk podcast
podcast kali ini tentang efisiensi sholawat di hidup kita. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dari kita. Saya juga mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun salah-salah harokat dan lain sebagainya. Karena kita juga masih sama-sama belajar. Bener, masih belajar juga, masih mahasiswa dan masih muda gitu. Wajar salah karena kita manusia. Kita bukan malaikat. Sekian penutupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak salawat itu banyak banget sih Fikri. Banyak ya. Banyak. Salawat yang terkenal. Ini tahadus gini aman aja kita. Dulu ketika saya belum ke Tunisia, saya nggak tahu kalau Tunisia itu paling banyak yang baca salawat. Hampir di seluruh masjid